Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya minta waktunya hari ini hari libur. Kita buka 2 Timotius 2 ayat ke-6. Kemarin saya sudah sampaikan tentang prinsip hukum tabur tuai, saudara. Jadi selama bumi ini masih ada, Alkitab berkata bahwa musim menabur, musim menuai tidak akan pernah berhenti, saudara. Nah, kemarin saya sudah jelaskan sisi pertama apa yang harus kita tabur, yaitu lewat setiap berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan. Dan berkat-berkat itu di situ ada bagian yang memang kita bisa nikmati sebagai makanan roti kita, juga ada bagian menjadi benih untuk kita tabur, saudara, seperti itu ya. Dan kita harus memperhatikan prinsip-prinsip ini seperti itu, saudara. Dan apa yang kita ngalami sekarang ini ya, sebagian atau hampir semuanya itu menjadi taburan kita yang dulu, saudara. Entah tahun-tahun yang lalu, entah bulan-bulan yang lalu, atau minggu-minggu yang lalu ya, dan itu tumbuh dan kita boleh menuai sekarang. Tapi untuk kita menuai hari-hari ke depan ini, maka apa yang kita tabur hari ini akan menentukan tuain kita ke depan, saudara, seperti itu. Tapi ada satu prinsip lagi, coba kita buka 2 Timotius ini ayat pasal kedua ayat ke-6. Firman Tuhan berkata, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Alkitab berkata seorang petani yang bekerja keras, dialah yang pertama kali yang akan menikmati tuaiannya, saudara. Taburannya seperti itu, saudara. Nah, saya percaya kalau saya tanya kepada saudara, kalau saudara sebagai seorang petani, saudara ingin menikmati atau mengalami tuaian atau panen raya, ya misalnya panen apa, panen padi, saudara, maka apa yang harus saudara lakukan? Saudara mesti harus menanam atau menabur benih padi, betul? Ya, tapi kalau benih itu ada di tangan saudara dan tidak pernah ditabur, maka benih itu selama-lamanya akan tetap jadi benih, tidak akan pernah jadi tuaian, saudara. Karena itu setiap benih yang ada di tangan kita, kita mesti tabur, saudara. Ya, sekali lagi, jangan pernah saudara sudah dapat bagian berkat itu, ya di situ ada makanan, di situ juga ada bagian benih. Nah, dua-duanya mesti kita kelola dengan baik, dengan bijaksana. Yang bagian kita makan, kita nikmati dengan senang hati, dengan penuh sukacita. Yang bagian benih mesti kita tabur, saudara, seperti itu. Nah, waktu kita mulai menabur, maka hukum tabur tuai itu akan langsung bekerja untuk seluruh benih yang kita tabur, saudara. Semua elemen, unsur-unsur yang dibutuhkan agar benih yang kita tabur itu tumbuh, maka itu akan datang dan bekerja, saudara. Sebab itu prinsip itu hukum yang Tuhan tetapkan, saudara. Ya. Nah, ini berlaku, prinsip ini berlaku ya dalam seluruh kehidupan kita. Apa yang kita ingin tuai, itu yang mesti kita tabur terlebih dahulu, saudara. Nah, ini sekali lagi berlaku seluruh kehidupan kita, baik secara materi, baik secara jiwani, sikap, perbuatan, tindakan, saudara, perkataan dan lain sebagainya, saudara. Ya, nah, coba kita buka Matius pasal ke-7. Matius pasal ke-7 ayat 12. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus berkata, apa yang ingin saudara dan saya kehendaki supaya orang lain perbuat kepada kita, saudara, untuk kita, saudara, maka dikatakan kita harus melakukan hal itu terlebih dahulu kepada mereka. Berarti kalau kita ingin mereka ramah dengan kita, kita harus ramah dengan mereka. Apa artinya? Artinya yang kita tabur
itu akan kita terima, saudara. Betul, saudara ya? Kalau kita ramah sama orang, maka orang akan ramah dengan kita. Dan apa yang kita ingin orang itu lakukan buat kita lakukan dulu kepada orang itu. Maka orang itu akan lakukan seperti kita yang mau. Kan gitu kan? Ya. Nah, ini prinsip hukum pertabur tuai, saudara. Nah, ada banyak orang tidak menyadari bahwa prinsip ini atau hukum ini sangat kuat di dalam kehidupan manusia, saudara. Ya, nah, saya berikan contoh, misalnya kalau saudara sebagai seorang bawahan, seorang yang bekerja dengan seorang pemimpin, dengan seorang bos, atau di sebuah perusahaan dengan seorang majikan tertentu, saudara. Nah, kalau saudara bekerja, kerjaan saudara itu tidak dengan sungguh-sungguh, kerjaan saudara itu setengah hati, maka saya mau katakan, saudara kan pasti kepingin juga berkembang, kehidupan saudara maju, betul ya? Saudara kepingin jadi, mungkin ke depan mungkin jadi bos. Kalau saudara hari ini mungkin saudara jaga toko orang, siapa tahu saudara kan ke depan saudara ingin punya toko sendiri, dan ya saudara bisa punya usaha sendiri seperti saudara. Tapi saya mau katakan, saudara, ya mungkin saudara punya toko, tapi kalau hari ini saudara punya toko, saudara kerja sama orang, saudara kerja setengah hati, nanti ketika saudara punya toko, kemungkinan besar saudara akan dapat karyawan sama seperti yang saudara kerja hari ini kepada orang. Kenapa? Karena saudara sudah menabur setengah hati, nanti ada orang kerja sama saudara juga setengah hati, saudara. Ya. Apalagi saudara, banyak hal yang lainnya. Misalnya saudara pinjam barang orang lain, ya, lalu kemudian saudara menganggap ya ringan atau sepelekan barang tersebut. Saudara membiarkan barang tersebut nggak dirawat, nggak dijaga dengan baik, ya, maka suatu kali, saudara, saya percaya barang saudara ketika dipinjam orang lain, saudara, kemungkinan besar barang saudara juga tidak akan diperhatikan, dirawat, ya, oleh orang yang meminjam itu, saudara. Ya, saudara yang mungkin masih kos sewa rumah orang lain, ya, saya mau katakan, rawatlah rumah itu, jagalah rumah itu. Bila mana ada yang perlu diperbaiki sedikit, perbaiki, saudara, bukan direnov besar-besaran, ya, perbaikilah, saudara, ya. Kenapa? Saudara harus merawat harta orang lain supaya saudara bisa dipercayakan harta saudara sendiri, ya. Apalagi banyak kalau saudara janji sama orang, ya, kemudian saudara sengaja mengabaikannya, lalai, mungkin terlambat seperti ini, saudara anggap ringan janji itu, maka kelak orang lain juga akan memperlakukan hal yang sama kepada saudara, ya. Jadi hukum ini, prinsip ini berlaku di dalam seluruh kehidupan kita, saudara. Maka termasuk saudara yang memiliki orang tua, ya, saudara tidak menghormati mereka, ya, bahkan mungkin berontak melawan mereka, saudara, seperti itu, ya, di masa tua mereka, saudara tidak memelihara mereka, saudara tidak merawat hidup mereka, saudara, ya, maka tanpa sadar saudara sedang menabur sesuatu. Ingat, saya percaya mungkin saudara hari ini yang masih muda belum jadi orang tua, tapi kelak saudara pasti akan jadi orang tua, dan saudara pasti punya anak. Nah, maka kelak mungkin nanti anak saudara akan bersikap hal yang sama terhadap saudara kalau saudara memperlakukan orang tua saudara yang saat ini yang hidup, ya. Sikap saudara, tindakan saudara mungkin akan kembali kepada saudara, ya. Jadi kalau mungkin saudara kita yang sudah jadi orang tua, jangan-jangan hukumnya berlaku seperti ini. Anak kita itu mungkin berontak, bandel, tidak dengarin kita, saudara. Mungkin jangan-jangan itu hasil taburan kita yang dulu di masa lalu kita dengan orang tua kita, saudara, ya. Dan hari ini kita boleh melihat anak kita seperti apa, ya. Saudara, saya pernah baca dengan sebuah kisah, dikatakan, saudara, ada satu keluarga, ya, dia punya anak satu cewek, ya. Nah, sepasang suami istri ini, dia punya mertua, ya, mertua dari laki-laki, saudara, ya, tinggal bersama mereka, saudara, ya. Nah, mertuanya ini sudah agak berumur. Biasa kalau kita tahu sudah berumur itu agak pikun, linglung,
Ya, termasuk juga tubuh mereka lemah, sering sakit-sakitan seperti itu, saudara. Ya, nah biasanya kalau sudah tua begini ya tentu agak merepotkan lah saudara ya. Ya, kan kita tahu biasanya ngurus orang tua yang apalagi sakitan, ya jujur ya repot lah seperti itu saudara. Ya, nah keluarga ini seringkali merasa sangat repot harus ngurus orang tua yang sudah sakit seperti itu. Nah kalau makan biasanya ya sering jatuh, berantakan, kadang piring-piring itu tanpa sadar itu bisa jatuh, pecah seperti itu saudara. Dan apa itu saudara? Ya akhirnya timbullah sebuah pikiran atau inisiatif saudara, biar nggak repot, biar nggak jatuh, ya pecah seperti itu. Ya akhirnya mereka beli kertas plastik atau kertas piring kertas saudara, ya untuk bisa dipakai oleh orang tuanya. Kalau habis makan ya langsung dibuang, nggak perlu dicuci lagi seperti itu saudara. Tapi itu saudara, satu kali suami istri ini hadiri sebuah pesta pernikahan dari kerabatnya yang jauh, ya anaknya juga dibawa seperti itu saudara. Ya, dia tahu bahwa di acara pesta itu biasanya ada banyak makanan. Ya, nah ternyata ketika mereka mau makan saudara, itu alasnya piring-piring itu juga bukan piring-piring yang pecah belah, tapi dari plastik atau dari kertas seperti itu saudara. Nah, ketika mereka makan, ketemu teman biasa ngobrol-ngobrol kan, ya standing party biasa seperti itu ngobrol. Tanpa sadar anak mereka sudah keluar kemana-mana, ya. Nah, ketika mereka sadar anak mereka kemana, mereka cari saudara. Ternyata mereka melihat anak mereka sedang memungut piring kertas itu, ya kertas piring itu saudara. Lalu suami istri bertanya, untuk apa piring ini? Gitu kan? Anaknya menjawab, nanti ya saya pulang, bawa pulang ini akan dibersihkan, saya simpan. Loh untuk apa disimpan? Di rumah banyak piring. Ya, papi mami nanti kan jadi tua. Nah piring-piring ini bisa dipakai untuk papi dan mami. Begitu mereka dengar seperti itu, mereka teringat apa yang mereka perlakukan terhadap orang tua mereka di rumah seperti itu saudara. Ya, jadi mereka tertemplak saudara, disadarkan oleh perlakuan dari anaknya saudara. Ya, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Prinsip ini berlaku selama bumi masih ada. Alkitab berkata sekali lagi, selama bumi masih berputar, maka hukum tabur tuai akan berlaku saudara. Ya, saya berharap saudara perhatikan semua sisi kehidupan kita. Kalau sekarang ini saudara punya pemimpin, saudara melawan, saudara menghormatinya. Kelak kalau saudara menjadi pemimpin, saya percaya nanti saudara akan ketemu bawahan-bawahan yang suka berontak, yang tidak menghormati saudara sebagai pemimpinnya saudara. Kalau hari ini mungkin apa yang saya sampaikan kepada saudara, saudara tertidur mungkin, ya ada di kamar mungkin di tempat tidur. Ingat baik-baik saudara, nggak apa-apa. Hukum tabur tuai berlaku loh saudara. Satu kali saudara kalau saudara ngomong sama seseorang, mungkin saudara nyampaikan sesuatu, ya saya percaya orang itu juga pasti akan tidak mendengar saudara, tidak memperhatikan apa yang saudara sampaikan. Karena apa yang saudara tabur itu yang saudara tuai saudara. Jadi perhatikan baik-baik, bagaimana kita menabur menentukan tuaian kita saudara. Anda ingin menuai yang baik, maka taburlah yang baik saudara. Ya, saudara ingin orang lain bersikap baik kepada saudara, bersikaplah baik kepada orang itu saudara. Jadi apapun yang kita kehendaki supaya orang lain perbuat kepada kita saudara, lakukan kepada kita, lakukanlah kepada mereka saudara. Amin Bapak Ibu saudara sekalian. Semua sisi kehidupan kita, apapun itu, ya, saya berharap mari kita perhatikan baik-baik kehidupan kita, ya, karena ini prinsip dikatakan inilah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi saudara. Kalau kita hidupi, saya percaya kita mendapatkan tuaian yang baik, yang unggul, yang berkualitas. Kalau kita ingin menerima sesuatu yang terbaik, mari kita tabur sesuatu yang terbaik. Amin. Apapun itu,
untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang lain, ya, sikap, perbuatan, ya, perkataan, semuanya saudara. Bahkan pikiran kita juga, itu adalah taburan juga saudara, seperti itu. Kalau kita menabur sesuatu yang jelek di pikiran kita terhadap orang lain, kita gak suka sama orang itu saudara, maka kita sedang menabur sesuatu yang jelek. Pasti hidup kita kalau ketemu sama orang itu, pikirannya negatif terus. Jadi jangan salahkan orang itu, tapi kita sendiri yang sudah menabur. Bagaimana kita bisa melihat dia dengan sukacita, kita bisa melihat dia dengan senyum, kita bisa melihat dia dengan sebuah kegembiraan. Ya mulai berpikir hal yang baik terhadap orang itu. Jangan cemburu, jangan curiga, jangan iri, jangan insecure, seperti jangan jelas, saudara, seperti itu. Ya, maka kita sedang menabur sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Ingat, apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Haleluya. Amin.